Selamat pagi semuanya. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Fahri Ali Agusti dari TPM 1B, ingin memaparkan materi tentang equilibrium. Oke, yang pertama itu ada keseimbangan benda tegar. Pada bab sebelumnya kita mempelajari tentang manipulasi gaya dan momen terhadap suatu titik sembarang O. Ketika resultan gaya dan resultan momen bernilai 0, gaya eksternal yang bekerja pada benda tegar bernilai 0 pula, dan benda tegar dikatakan dalam kondisi setimbang. Sudah ada kesetimbangan benda tegar dalam dua dimensi. Pada bagian pertama kita akan melihat kesetimbangan benda tegar dalam dua dimensi. Maksudnya kita menganggap semua gaya dan momen yang terjadi pada benda tegar semua terjadi dalam satu bidang. Reaksi dari gaya dan momen ini pun pasti terjadi pada bidang yang sama. Selanjutnya ada reaksi perletakan struktur. Reaksi yang bekerja pada struktur dua dimensi dapat dibagi menjadi tiga jenis perletakan atau sambungan. Itu ada reaksi ekuivalen berupa gaya dengan garis aksi yang diketahui. Yang pertama itu ada jenis perletakan dan sambungan yang menghasilkan reaksi seperti ini. Yang itu ada rollers, rakers, itu permukaan bebas gesek, frictionless surface, itu ada sambungan dan kabel pendek, short link and kabel. Yang ketiga ada selongsong pada batang bebas gesekan, itu collars on frictionless rods, dan pin dalam slot bebas gesekan. Untuk yang gambar kedua itu adalah tipe perletakan. Ini hanya memiliki satu variabel yang tidak diketahui, yaitu besar dari gaya reaksi. Dan yang gambar terakhir itu ada garis aksi reaksi, gaya diketahui dan harus digambarkan pada diagram benda bebas. Dan yang keempat, gambar keempat itu ada arah reaksi gaya untuk permukaan bebas gesekan pasti mengarah menuju benda tegar dari kabel yang hanya bisa mengalami tarik, pasti memberi reaksi gaya mengarah menjauhi dari benda tegar. Untuk gambar kelima itu ada perletakan yang lain umumnya memiliki arah yang reversible, bisa mendekati maupun menjauhi benda tegar, khususnya untuk roll atau roller dan rocker. Umumnya diasumsikan arah reaksinya reversible. Oke, baik. Selanjutnya ada reaksi ekuivalen berupa gaya dengan besar dan area yang tidak diketahui. Untuk gambar yang pertama itu ada jenis perletakan dan sambungan yang menghasilkan reaksi seperti ini adalah pin dalam lubang bebas gesekan atau frictionless pins in fit holes, sendi O-rings itu, dan permukaan kasar atau rock surface. Gambar yang kedua, reaksi gaya ini mengekang mosi translasi pada seluruh arah tapi tidak mengekang mosi rotasi terhadap titik pusat rotasi perletakan. Yang ketiga ada reaksi tipe ini terdiri dari dua variabel tidak diketahui, biasanya kita tulis dalam bentuk komponen sumbu X dan sumbu Y. Yang keempat, khusus untuk peletakan permukaan kasar atau rock surface, itu reaksi peletakan pasti mengarah menjauhi dari permukaan. Oke, selanjutnya ada reaksi ekuivalen berupa gaya dan kopel. Reaksi tipe ini disebabkan oleh peletakan yang terkunci sempurna, yaitu fixed support, yang mengekang segala jenis mosi pada benda, baik translasi maupun rotasi. Yang kedua, peletakan jepit menghasilkan gaya pada seluruh bidang kontak, yang bisa kita simplifikasi menjadi sistem gaya kopel atau satu gaya dan satu kopel. Ketika arah dari gaya ataupun kopel tidak bisa kita tentukan dari awal, asumsikan secara sembarang arah ini. Selesaikan permasalahan mekanika menggunakan hukum 1 Newton. Tanda positif ataupun negatif dari solusi akan mengonfirmasi apakah asumsi arah kita di awal sudah benar ataupun masih salah. Selanjutnya itu ada kesetimbangan benda tegar dua dimensi dapat ditulis secara matematis berupa hukum 1 Newton translasi, yaitu sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0. Hukum 1 Newton rotasi, sigma momen
sama dengan 0 khusus untuk hukum 1 Newton rotasi titik pusat rotasi gaya yang dipilih adalah titik sembarang yang boleh kita pilih sendiri. Ketiga persamaan di atas bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah mekanika dengan maksimal 3 variabel yang tidak diketahui. Struktur statis tertentu hanya memiliki 3 variabel yang tidak diketahui dalam bentuk reaksi peletakan. Perkenalkan, nama saya Roji Noval Habib. Di sini saya akan menjelaskan struktur statis tertentu, contoh kasus truss dan perletakan stendi dan roll. Sistem truss berada dalam keseimbangan sehingga kita bisa menggunakan hukum 1 Newton untuk mencari reaksi perletakan A dan B. Untuk langkah pertama, gunakan hukum 1 Newton rotasi pada titik A. Pemilihan titik pusat rotasi titik A memastikan bahwa dalam persamaan sigma momen A tidak ada variabel A, X, dan AY, melainkan ada variabel B. Persamaan ini membuat kita bisa mencari reaksi perletakan pada titik B. Selanjutnya, gunakan hukum 1 Newton transisi. Dan untuk langkah yang kedua, gunakan hukum 1 Newton translasi, yaitu sigma fx pada persamaan sigma fx tidak akan ada variabel AY dan hanya akan ada variabel AX. Persamaan ini membuat kita bisa mencari reaksi perletakan AX. Untuk langkah yang terakhir, aplikasikan hukum 1 Newton translasi, yaitu sigma Fy persamaan sigma Fy terdapat variabel AY dan B, tidak ada variabel AX. Mengingat bahwa nilai B sudah kita ketahui, maka nilai AY bisa kita cari. Dan seterusnya, kita juga bisa mengaplikasikan lagi hukum 1 Newton rotasi pada titik B. Sigma momen B sama dengan 0. Persamaan ini tidak dapat menambah informasi baru untuk kita. Persamaan tambahan ini bersifat dependen dan tidak bisa digunakan untuk mencari variabel keempat yang tidak diketahui. Biasanya kita gunakan sigma momen B sama dengan 0 untuk memverifikasi solusi yang kita hubung dari 3 persamaan kesetimbangan awal. Halo, saya Rakasya Raja Kurniawan. Saya akan membahas contoh soal pada pembahasan kita kali ini, yaitu equilibrium. Contohnya di sini adalah sebuah alat berat kren dengan massa 1000 kg digunakan untuk mengangkat sebuah kontainer bermassa 2400 kg. Pusat massa dari kren terletak pada titik Y. Tentukan komponen dari reaksi perletakan titik A dan titik B. Baik, pada step awal kita harus menggambarkan diagram benda bebas untuk mengidentifikasi semua gaya pada titik kren tersebut. Selanjutnya, setelah kita menggambarkan diagram benda bebas untuk mengetahui gaya pada kren tersebut, selanjutnya kita melakukan konversi. Massa pada kren dijadikan gaya berat dengan cara W kren sama dengan massa pada kren dikalikan dengan gaya gravitasi. Lalu W kren sama dengan 1000 kg dikalikan dengan 9,81 meter per sekon kuadrat. Ditemukan hasil W kren sama dengan 9810 Newton atau 9,81 kN. Selanjutnya, setelah kita mengkonversi massa pada kren, kita juga perlu mengkonversi massa pada kontainer menjadi gaya berat dengan cara W kontainer sama dengan massa kontainer dikali dengan gaya gravitasi. W kontainer sama dengan 2400 kg dikalikan dengan 9,81 meter per sekon kuadrat. Ditemukan hasil 23.500 Newton atau 23,5 kN. Selanjutnya kita perlu menentukan reaksi perletakan pada titik B dengan menggunakan persamaan kesetimbangan, yaitu sigma momen A sama dengan 0. Sigma momen A sama dengan 0, gaya B positif dikali dengan jarak 1,5 meter
dikurang dengan gaya berat pada kren sebesar 9,81 kN dikali dengan jarak 2 meter dikurang dengan gaya berat pada kontainer yaitu 23,5 kN dikali dengan jarak 6 meter. Ditemukan gaya B sama dengan plus 107,1 kN. Selanjutnya kita perlu menentukan reaksi perletakan pada titik A. Sigma Fx sama dengan 0. Ax ditambah dengan reaksi perletakan pada titik B sama dengan 0. Ax ditambah dengan 107,1 kN. Ax ditemukan gaya pada titik A sumbu X yaitu negatif 107,1 kN. Tanda komponen pada titik A sumbu X itu bernilai negatif. Artinya asumsi pada gambar kita itu salah. Kita perlu menentukan reaksi perletakan pada titik A sumbu Y. Sigma Fy sama dengan 0. Ay dikurang dengan gaya berat pada kren sebesar 9,81 kN dikurang dengan gaya berat pada kontainer sebesar 23,5 kN sama dengan 0. Ditemukan gaya pada titik A sumbu Y sama dengan plus 33,3 kN. Kesimpulan reaksi perletakan pada titik A dan B, vektor A sama dengan AXI ditambah dengan AYJ. Vektor A sama dengan minus 107,1 kN ditambah dengan 33,3 kN. Vektor B sama dengan 107,1 kN. Tentang gaya pada titik A sama dengan akar AX kuadrat ditambah dengan AY kuadrat. A sama dengan akar minus 107,1 kN kuadrat ditambah dengan 33,3 kN kuadrat. Ditemukan A sama dengan 112,2 kN. Karena AX negatif dan AY positif, maka arah vektor pada titik A menggunakan rumus theta A sama dengan 180 derajat dikurang dengan eretan AY dibagi dengan AX. Theta A sama dengan 180 derajat dikurang dengan eretan 33,3 kN dibagi 107,1 kN. Theta A ditemukan theta A sama dengan 162,7 derajat pada sumbu X positif. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan dua kasus khusus kesetimbangan benda tegar dengan dua gaya eksternal. Kasus kesetimbangan benda tegar yang unik biasanya kita perhatikan ketika hanya ada dua gaya eksternal yang bekerja pada dua titik berbeda. Benda tegar seperti ini kita sebut dengan benda dua gaya atau biasa disebut two force body. Kita bisa membuktikan bahwa benda gaya yang setimbang harus memiliki gaya eksternal dengan benar dan garis aksi yang sama satu sama lainnya tapi berlawanan arah. Oke, selanjutnya persamaan kesetimbangan hukum 1 Newton rotasi pada titik A akan memberikan nilai momen F10 karena tidak memiliki lengan momen dan momen F2 0 juga karena garis aksi gaya F2 bersinggungan dengan lengan momen. Hal ini yang sama kita lihat pada hukum 1 Newton rotasi pada titik B. Kita membuktikan bahwa kedua gaya harus memiliki gaya eksternal dengan besar sama tapi berlawanan arah dengan hukum 1 Newton. Translasi, sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Nantinya dalam meninjau kesetimbangan struktur dan mesin kita bisa lihat bagaimana konsep ini bisa membantu kita. Oke, baik, selanjutnya kesetimbangan benda tegar dengan tiga gaya eksternal.
Kasus kesetimbangan benda tegar lainnya kita bisa perhatikan, kita hanya ada 3 gaya eksternal yang bekerja pada 3 titik berbeda. Pada kasus seperti ini, garis aksi semua gaya harus konkuren atau paralel agar setimbang, dikenal dengan istilah benda 3 gaya, 3 force body. Perhatikan benda tegar dengan gaya vektor F1, vektor F2, dan vektor F3. Masing-masing bekerja pada titik A, B, dan C. Pada gambar di bawah, ketiga gaya vektor F1, F2, dan vektor F3 bersifat konkaren. Semua aksi gaya berpotongan pada suatu titik yang sama. Pada kasus ini, hukum Newton rotasi sigma momen A yaitu 0, sigma momen B yaitu 0, sigma momen C yaitu 0. Semua bernilai benar. Kita bisa menghitung atau memverifikasi properti ini menggunakan metode grafis atau matematika. Oke, baik, selanjutnya yaitu contoh soal. Oke, baik, selanjutnya kita lanjut ke contoh soal. Seseorang menarik batang 10 kg dengan panjang 4 meter dengan menarik sebuah tali yang terhubung pada titik B seperti pada di gambar. Hitung gaya tarik pada tali dan reaksi perletakan R. Oke, baik, selanjutnya kita akan menjawab soal dari contoh soal sebelumnya, yaitu massa batang kita konversi menjadi gaya berat. P sama dengan M batang gravitasi, W sama dengan M-nya itu 10 dikali batang gravitasinya itu 9,81, W-nya sama dengan 9,81 Newton. Perhatikan bahwa batang ini dikategorikan sebagai benda 3 gaya, artinya semua gaya pada batang bersifat concurrent. Reaksi perletakan R pasti melewati perpotongan titik C yang merupakan perpotongan garis aksi berat benda W dan T. Berikut gambarnya. Oke, selanjutnya yang pertama kita hitung sudut alfanya. Definisikan titik D, E, dan F tersesuai pada gambar. Kita akan menggunakan geometri untuk mencari panjang CE. Berikut gambarnya. AF sama dengan BF sama dengan AB cos 45 sama dengan 4M cos 45 derajat sama dengan 2,82 meter. Selanjut CD sama dengan EF sama dengan AE 1/2 AF sama dengan 1,414 meter. Terus lanjut ke titik BD sama dengan CD. Kita pakai cos 45 derajat ditambah 25 derajat sama dengan 1,414 meter tan 20 derajat sama dengan 0,515 meter. Terus selanjutnya kita ke titik CE sama dengan DF sama dengan BF dikurang BD sama dengan 2,82 M dikurang 0,515 meter sama dengan 2,313 meter. Oke, jika sudah mendapat nilai alfanya, kita menggunakan trigonometri atau biasa tan alfa CE sama dengan AE. 2,313 M dibagi 1,41 M sama dengan 1,636. Jadi nilai alfa aretannya yaitu 1,636 sama dengan 58,6 derajat. Yang kedua, selanjutnya kita hitung reaksi perletakan R dan gaya tarik tali T. Berikut gambar diagram resultannya. Terus selanjutnya kita gunakan hukum sinus segitiga untuk menghitung gaya-gaya yang dicari, yaitu T dibagi sin 31,4 sama dengan R sin 110 derajat sama dengan 9,1 Newton, sin 38,6 hasilnya. Terus T sama dengan sin 31,4 derajat
dibagi sin 38,6 98,1 Newton, hasilnya 81,9 Newton. Terus gaya tarik talinya yang R yaitu sin 31,4 derajat dibagi sin 110 9,1 N, hasilnya 147,8 Newton. Nilai alfanya yaitu 58,6 derajat terhadap sumbu X positif. Mungkin sekian penjelasan saya. Terima kasih. Dalam permasalahan statika benda tegar 3 dimensi, reaksi gaya perletakan yang timbul bervariasi dari 1 gaya reaksi sampai 6 gaya reaksi. Sebuah metode sederhana untuk menetapkan berapa jumlah gaya reaksi dari sebuah perletakan atau sambungan dengan melihat mosi seperti apa yang dikekang oleh perletakan tersebut. Ada 6 mosi fundamental, yaitu mosi translasi pada arah X, Y, dan Z, serta mosi rotasi pada arah X, Y, dan Z. Jumlah mosi yang ditahan adalah jumlah gaya reaksi perletakan. Reaksi perletakan jenis translasi. Beberapa jenis perletakan mengekang mosi translasi. Reaksi dari perletakan seperti ini hanya mencakup reaksi gaya sebagai berikut. Pada bagian ini, kita akan membahas reaksi perletakan yang juga menahan mosi rotasi. Yang pertama, perletakan yang paling sering kita temui adalah jepit atau fix, yang mengekang semua jenis mosi, yaitu mosi translasi dan mosi rotasi pada arah X, Y, dan Z, sehingga menghasilkan 6 tipe reaksi perletakan. Yang kedua, perletakan sambungan universal atau universal joint, mengizinkan rotasi terhadap 2 arah saja, sehingga reaksi perletakan terdiri dari 3 gaya dan 1 momen. Yang ketiga, perletakan sendi atau hinge dan bearing ada yang didesain untuk menimbulkan reaksi 2 gaya dan beberapa reaksi momen sampai 2 reaksi momen. Perletakan pin, bracket, sendi, dan bearing juga bisa didesain untuk menimbulkan reaksi 3 gaya dan beberapa reaksi momen sampai 2 reaksi momen. Perletakan tipe ini meskipun juga menahan momen, biasanya tidak dapat digunakan untuk menahan momen besar. Oleh karena itu, dalam desain biasanya kita mengabaikan kapasitas perletakan tipe ini untuk menahan gaya momen dan reaksinya hanya kita tuliskan sebagai 3 gaya reaksi. Berikut adalah contoh soalnya. Sebuah tangga dengan massa 20 kg digunakan untuk mencapai rak-rak tinggi dalam gudang. Tangga ditopang oleh 2 roda bersayap dalam rel di titik A dan titik B, sedangkan pada titik C ditopang oleh 1 roda tanpa sayap. Seseorang dengan massa 80 kg berdiri di atas tangga tersebut dan mengarah ke arah kanan. Garis aksi dari massa orang dan massa tangga digabung menjadi sebuah garis yang melewati titik D. Tentukan reaksi perletakan titik A, B, dan C. Untuk solusi pengerjaan dari contoh soal tadi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung berat kombinasi orang dan tangga. W sama dengan minus mg dikali J sama dengan minus 80 kg ditambah 20 kg dikali 9,81 meter per sekon kuadrat dikali J. W sama dengan minus 981 Newton J. Yang kedua, kita menentukan jumlah reaksi perletakan. Pada roda bersayap akan muncul 2 gaya reaksi, sedangkan pada roda tanpa sayap hanya ada 1 gaya reaksi. Total reaksi perletakan adalah 5 gaya reaksi. Tangga ini hanya terkekang parsial dan bisa bergerak sepanjang rel roda, namun tetap berada dalam kondisi seimbang. Yang ketiga, gambarkan diagram benda bebas. Kita definisikan sumbu X, Y, dan Z seperti pada gambar. Kita juga menggambarkan reaksi perletakan pada titik A, B, dan C. Yang keempat, kita menggunakan persamaan kesetimbangan. Dalam pengerjaan soal ini, kita akan menggunakan persamaan kesetimbangan dalam bentuk vektor utuh, hukum 1 Newton translasi, yaitu sigma F sama dengan 0. AYJ ditambah AZK ditambah BYJ dikurang 981 Newton J ditambah CK sama dengan 0. AY ditambah BY dikurang 981 J ditambah AZ ditambah C dikali K
sama dengan 0. Hukum 1 Newton rotasi terhadap titik A, yaitu sigma MA sama dengan sigma R dikali F sama dengan 0. 1,2 I dikali BYJ ditambah BZK ditambah 0,9 I dikurang 0,6 K dikali minus 981 J ditambah 0,6 I ditambah 3J dikurang 1,2 K dikali CK sama dengan 0. 1,2 BYK dikurang 1,2 BZJ dikurang 882,9 K dikurang 588,6 I dikurang 0,6 CJ ditambah 3 CI sama dengan 0. 3C dikurang 988,6 I dikurang 1,2 BZ ditambah 0,6 CJ ditambah 1,2 BY dikurang 882,9 K sama dengan 0. Yang kelima, menghitung reaksi perletakan. Masing-masing vektor komponen sigma MA pada arah vektor satuan I, J, dan K adalah 0, sehingga kita bisa menghitung beberapa nilai berikut. 3C dikurang 599,6 sama dengan 0. C sama dengan 196,2 Newton. 1,2 BZ ditambah 0,6 C sama dengan 0. BZ sama dengan minus 98,1 Newton. 1,2 BY dikurang 882,9 sama dengan 0. BY sama dengan 736 Newton. Reaksi perletakan pada titik B dan titik C disimpulkan sebagai berikut. B sama dengan 736 Newton, J dikurang 98,1 Newton K. C sama dengan 196,2 Newton K. Masing-masing vektor komponen sigma F pada arah vektor satuan J dan K adalah 0, sehingga kita bisa menghitung reaksi perletakan pada titik A. AY ditambah BY dikurang 981 sama dengan 0. AY ditambah 736 dikurang 981 sama dengan 0. AY sama dengan positif 245 Newton. AZ ditambah BZ ditambah C sama dengan 0. AZ dikurang 98,1 ditambah 196,2 sama dengan 0. AZ sama dengan minus 98,1 Newton. Reaksi perletakan pada titik A disimpulkan sebagai berikut. A sama dengan positif 245 Newton J dikurang 98,1 Newton K.